Tak ada yang lebih sial dari nasib seorang yang ingin melucu namun tidak lucu. Jangankan orang lain yang tertawa, saya saja tidak bisa tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut merupakan hal yang mudah, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Namun jika kalian menjadi saya, kalian akan mengetahui bahwa tak mudah menjadi badut. Tak mudah membuat orang tertawa, apalagi saat kita tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman sekarang, banyak orang yang gampang marah dan tersinggung. Membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa karena lelucon yang kamu buat, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik orang. Kawan saya, seorang pelawak, di penjara karena membuat lelucon yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Dia membuat lelucon tentang seseorang yang menaiki pohon kelapa pada jam 10 pagi dan mengumandangkan azan subuh. Itu membuat orang kampung gempar. Ada yang marah, bahkan ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu," begitu kata orang-orang kampung. Tidak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan pada azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Lalu orang itu tetap menjawab dengan tenang, "Siapa orang aneh? Siapa orang kafir? Saya azan pada jam 4 subuh, namun tidak ada yang datang. Giliran saya azan pada jam 10 pagi, orang-orang malah datang. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok mengcover kafirkan hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang, orang sepertinya senang bertengkar. Kalau kata Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada. Namun jika sekarang aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, seringkali dibeli untuk pembenaran atas nama keyakinan ayat-ayat, digunakan untuk urusan kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah untuk membuat orang tertawa. Dulunya pekerjaan ayah akan diteruskan anaknya. Semisal ayahnya menjadi presiden, maka anaknya juga akan menjadi presiden. Enggak ding. Sekarang anaknya mungkin menjadi wali kota atau gubernur. Tapi sudah, tidak usah diteruskan, nanti saya ditangkap. Dan kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. "Aduh, aku nggak tahu kamu kesini. Mari duduk. Maaf ya, berantakan. Kamu mau makan atau mau minum? Kamu tidak lapar?" "Oh, syukurlah. Saya kebetulan tidak punya apa-apa. Tapi nanti kita bisa pesan lewat GoFood atau apapun. Tapi kamu yang bayar ya." Itu yang datang pacar saya loh. Jangan tertawa mengejek begitu badut juga bisa fall in love. Ganteng kan pacar saya? Namanya Iwan. You wanna be your boyfriend? Aku tak tahu kamu udah datang ke sini. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Saya sayang kamu. I love you, I miss you. Boleh aku peluk? Boleh aku cium? Iwan. Ternyata hanya khayalan saya saja. Jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat, biar saya saja. Kenapa tatapan kalian begitu aneh? Ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial, tapi nasib memang aneh. Masih selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan saya. Padahal saya hanya menjeting-jetingkan jari saya seperti ini, dan semuanya tiba-tiba tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan saya seperti ini, semua orang tertawa.
Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang semakin terbahak. Mereka begitu terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Saya tidak pernah merasa setolol ini saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Lalu pimpinan tersebut mengajak saya untuk menjadi pimpinan partai tersebut. Saya kemudian mereka dandani seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya sama sekali tidak tahu apa itu pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Ijazah saja saya tidak punya, dan sialnya saya malah menang pilkada. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tak menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja yang menjadi badut.